Kalau ada ayat suci Taurat dalam Quran, itu masih biasa, karena masih satu rumpun, satu wilayah kawasan. Kalau ada ayat Injil ditemukan dalam Quran, itu biasa. Tapi yang lebih aneh lagi, yang membuat kita tersentak, dan saya pun juga tersentak, nama kitab sucinya tidak disebut, tokoh sucinya yang membawa kitab suci itu tidak disebut, tapi ayat sucinya disebut. Ini kalau bukan pekerjaan yang extraordinary, tidak akan bisa menemukan itu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wa btiga'ukum min fadli. Ayat yang termaksud di dalam surah Ar-Rum. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan siang untuk bekerja, mencari rezekinya Allah, dan malam untuk istirahat. Jadi siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ini kitab suci apa? Ya otomatis Quran. Tapi apakah ini tiba-tiba? Tidak. Ada rangkaian dengan kitab suci sebelumnya. Di dalam kitab Taurat tidak ada, di dalam kitab Injil tidak ada, tetapi saya temukan ini di dalam kitab Weda, khususnya di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, kalau kitab Manawa Dharma Sastra maksudnya kitab suci yang diterima oleh Manu, dan ayatnya berbunyi dalam teks yang luar biasa itu, ratri swapnaya butanam restayai karyamana maha. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan buta itu untuk istirahat bagi kalian. Maksudnya buta itu malam. Kalau di sini, kalau buto itu gelap atau terang? Gelap. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan malam untuk istirahat, restayai karyamana maha, dan kami jadikan siang hari untuk bekerja bagi makhluk hidup. Ini ayat ada paralel. Tapi bagaimana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap menjiplak dari kitab Weda? Antara Saudi Arabia dengan India itu jaraknya jauh. Antara bahasa Arab dengan bahasa Sanskerta nggak ada sama sekali persamaannya. Tapi kenapa isinya bisa sama? Kalau tadi Taurat dengan Quran ada kemiripan karena masih satu keluarga, ya kan? Ibrani, Arab masih banyak kedekatan. Ini Yad, bahasa Ibrani, Arabnya Yad. Ini Ra's, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Rej. Ini Rijl, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Regel. Bait, rumah, bahasa Ibraninya Bait. Ibrahim, Abraham. Ismail, Yishmael. Jibril, Gabriel. Mikail, Mikhael. Tapi lebih unik lagi, dalam Quran juga ditemukan malakaini bibabila Harut wa Marut, dua malaikat di negeri Babel. Kita cari dalam kitab-kitab Islam ketika menjelaskan apa itu asal-usul kata Marut dan Harut. Para ulama menjelaskan ini adalah istilah asing yang tidak bisa dikonfirmasi dalam bahasa Arabnya. Tapi ketika dicari dari bahasa lain ketemu, ternyata dari bahasa Sanskrit. Karena dalam kitab Weda disebutkan Dev Haruta, Dev Maruta, dua dewa, yakni Dewa Harut dan Dewa Marut. Dev dalam bahasa Sanskerta, Dev, dewa, itu arti harfiahnya cahaya. Dev, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu disebut Mahadev, Mahadewa, cahaya di atas cahaya. Ini Tuhan. Dalam bahasa Sanskrit cahaya itu Dev, menjadi dewa. Kita dalam keyakinan Islam, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi ada penting poin sebenarnya. Jadi tidak salah bila dalam Al-Quran itu semua agama para nabi itu dari asalnya satu. Islam datang untuk menyempurnakan dan mengoreksi. Nah, itulah sebabnya kalau kita temukan dalam dokumen seperti ini menarik. Nah, ini yang penting. Tidak, saya harus baca ini. Kalau nggak dibaca nggak mungkin. Nah, ini. Boleh saya berdiri ya? Ini naskah Laut Mati. Saya tanya sekarang.
Di dalam Al-Quran ada nggak cerita Nabi Ibrahim dibakar? Bahkan ayatnya jelas dikatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Non-muslim akan berkata, yang Nasrani misalnya, mana ada cerita Ibrahim dibakar? Nggak ada. Saudara kita yang penganut agama Nasrani, Bible, memang nggak ada cerita Nabi Ibrahim dibakar. Berarti dalam Quran itu fiktif atau fakta historis? Ini pertanyaan, dan kita harus bisa menjawabnya. Itu fakta atau fiksi? Fakta atau fiksi? Kalau saya berkata itu fakta, dari mana kita mengatakan fakta? Bukan dari Quran. Quran hanya memberikan informasi, tetapi informasi Quran tervalidasi abad ke-7 Masehi, terkonfirmasi dengan dokumen ini abad ke-3 sebelum Masehi. Di sini diceritakan apa? Ada teksnya ini. Avram el Eretz, ya, disebutkan Avram el Eretz. Abram menuju pada satu negeri, Kan'an. Ya, Ibrahim menuju pada satu negeri yang disebut Kan'an. Abram el Eretz Kan'an. Ibrahim menuju pada kawasan Kan'an. Masalahnya, sebelum teks ini tertulis, ada teks sebelumnya. Ada peristiwa apa sampai Ibrahim pergi ke tanah Kan'an? Asalnya dari mana? Dalam peristiwa apa dia harus pergi? Nah, ini disebutkan. Teksnya panjang sebetulnya, cuma saya ringkas saja. Karena ini penting. Disebutkan apa? Disebutkan ini. Ada teks yang menjadi kunci. Avram le titik. Karena ini teksnya nggak terbaca. Apa ini? Avram le titik. HS. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, Abraham di titik-titik ke dalam api. Silakan tafsirkan sendiri. Abraham titik-titik di api. Ash tidak bisa ditafsirkan lain. Ash itu api. Lalu apa ya peristiwanya itu? Sudah bisa diterka, tafsirannya tunggal. Abraham dilempar ke dalam api. Baru setelah itu peristiwa berlanjut, Abraham pergi dari kawasan itu menuju ke wilayah Kan'an. Quran bukan fiksi, fakta. Teksnya dibuktikan dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Sudahkah pelajaran kayak begini biasa dalam tradisi kita? Kita paling banter berkata begini, kalau dalam Quran begitu, sami'na wa ta'na, selesai. Tapi bagi kita tidak cukup. Tidak cukup begitu. Kalau kita bicara di luar Islam, mana buktinya kalau dikatakan demikian? Sama seperti tadi, Quran berkata, walaqad katabna fi zabur min ba'da dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah termaktub dalam kitab Zabur bahwa di dalam kitab Zabur tertulis bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Kalau saya bertanya begini, tolong tunjukkan bukti bahwa dalam kitab Zabur tertulis ayat begitu. Minta saya bukti. Apakah kita berkata, ya dalam Quran tertulis begitu? Oh, no. Saya minta bukti. Katanya Quran dalam kitab Zabur tertulis ayat begitu. Tolong tunjukkan buktinya. Bisa nggak tunjukkan bukti? Kalau nggak tunjukkan bukti, bisa jadi ini hanya merupakan fiksi. Tapi bukan fiksi lagi ternyata. Terjawab. Naskah Laut Mati membuktikan. Dalam kitab Mazmur Zabur tertulis Sadiqim yirithu eretz. Bumi ini diwarisi oleh orang yang saleh. Dalam kitab Mizmor le David, Mazmurnya Daud. Berarti Quran bukan bullshit. Al-Quran itu fakta. Makanya kalau dikatakan sumber historis, benar. Ashabul Kahfi bukan hanya cerita Quran. Itu cerita di luar Quran, terbukti. Cuma masalahnya kita nggak biasa dengan itu nggak biasa. Nah, ini ada di tangan kita, anak-anak muda. Bukan hanya sekedar percaya titik, tapi percaya koma.
masih perlu lanjutannya.